Untuk pembahasan pertama, kita bakal bahas mengenai konsep dasar just in time atau JIT. Konsep dasar just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, atau stocking cost. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time. Ini adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, automasi. Ini merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Dan yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Ini maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Materi selanjutnya itu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama yaitu dilihat dari segi sistemnya. Just in time memakai sistem tarikan, di mana sistem penentuan aktivitas berdasar pada permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Contohnya itu perusahaan manufaktur, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Pada sistem tradisional, yaitu sistem dorongan. Sistem penentuan aktivitasnya berdasar pada dorongan aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua yaitu dilihat dari segi persediaannya. Di just in time persediaan tidak signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan nol. Sebaliknya dalam sistem tradisional menggunakan persediaannya jumlahnya signifikan akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Yang ketiga yaitu dapat dilihat dari basis pemasoknya. Pada just in time, pemasok sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional pemasoknya banyak untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang lebih rendah. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari jangka kontrak pemasoknya. Pada just in time, kontrak jangka panjang dengan pemasok. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan pada sistem tradisional menyerapkan jangka pendek, karena dengan begitu banyak pemasok memperoleh harga murah dan dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya yang lebih rendah. Selanjutnya dapat dilihat dari pemanufakturan berstrukturnya. Pada just in time, berstruktur seluler adalah pengelompokan mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semi lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Pengguna struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan pada sistem tradisional, strukturnya yaitu struktur departemen. Adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dia memerlukan beberapa departemen jasa yang memasuk jasa dari departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas serta waktu dan biaya yang tidak bernilai tambah dalam jumlah yang besar. Selanjutnya dapat dilihat dari keahlian karyawannya. Pada just in time, karyawannya berkeahlian ganda.
Dikarenakan sistem just in time menggunakan sistem tarikan waktu, harus digunakan oleh karyawan struktur saluran untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu. Misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup atau inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Selanjutnya yaitu pada sistem just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan untuk pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Sedangkan pada sistem tradisional, berdasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Selanjutnya itu berdasarkan keterlibatan. Pada sistem just in time, keterlibatannya tinggi, di mana manajemen harus dapat memberdayakan para karyawan dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan just in time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Sedangkan dalam sistem tradisional, keterlibatannya rendah karena pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawannya berfungsi melaksanakan perintah dari atasannya. Selanjutnya dapat dilihat dari perbedaan dari gaya pemberian fasilitasnya. Selanjutnya dapat dilihat dari gaya manajemennya. Pada just in time, gaya manajemennya sebagai penyedia fasilitas. Dikarenakan sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Sedangkan pada sistem tradisional, gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah karyawan untuk melaksanakan kegiatan atau tugasnya. Yang terakhir yaitu just in time memakai total quality control, di mana pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan dari konsumen. Sedangkan pada sistem tradisional menggunakan accepted quality level, yang dimana pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan untuk mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya sangat cepat atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Karakteristik dari backflash costing ini yaitu yang pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang keenam, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya yaitu hubungan antara just in time dengan backflash costing. Hubungannya yaitu dalam konsep backflash costing bisa diterapkan konsep just in time,
yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan persediaannya nol atau zero inventory, sesuai dengan konsep backflash costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi. Materi selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Yang pertama, pengertian analogi dasar akuntansi keuangan. Analogi dasar akuntansi keuangan adalah cara untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntansi keuangan diterapkan dalam berbagai pendekatan manajemen biaya, seperti just in time dan backflash costing. Akuntansi keuangan bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan sehingga perusahaan dapat menilai kinerja dan posisinya secara keseluruhan. Yang kedua, ada hubungan dengan just in time dan backflash costing. Yang pertama, just in time. Filosofi just in time bertujuan untuk meminimalkan inventory dan hanya memproduksi sesuai kebutuhan. Dalam konteks akuntansi keuangan, hal ini mengurangi beban pencatatan inventory yang berlebihan dan menyederhanakan laporan keuangan. Yang kedua, backflash costing. Dalam perhitungan biaya backflash costing, menentukan sebagian atau semua elemen biaya dari setelah produksi selesai. Ada dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikreditkan untuk harga pokok produksi dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagang yang terdapat dalam persediaan. Yang kedua, metode periodik. Membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi.